Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon izin untuk para mursyid dan guru-guru, sedulur-sedulur yang satu frekuensi dengan saya, untuk tugas saya untuk menyampaikan sebisa saya ilmu tentang ilmu dinu tauhid, ilmu tuwek, ilmu tasawuf atau ilmu kebatinan, ilmu rasa, ilmu kesadaran, ilmu sufi, ilmu hakikat, untuk memantapkan Anda lebih lebih mantap lagi untuk masuk ke dalam ilmu itu. Karena untuk Anda jiwa-jiwa yang terpilih, untuk Anda jiwa atau rohani Anda yang terpilih, biar lebih mantap lagi dan lebih cepat lagi untuk untuk mendalami ilmu tauhid ini. Karena terus terang kasihan kepada Anda, karena kedamaian ini atau ketenangan ini, kesenangan ini kalau hanya untuk saya pribadi, rasanya kurang enak, kurang sempurna kalau tidak saya tularkan kepada Anda. Karena ini adalah ilmu yang lama terpendam dan lama tidak dimunculkan selama berabad-abad sama Allah, dan memang tidak diizinkan karena mungkin banyak menimbulkan fitnah, menimbulkan huru-hara, fitnah, huru-hara dan lain-lain. Huru-hara tulis saja. Huru-hara, dan menimbulkan kekacauan pikiran Anda. Tapi ini udah waktunya sekarang dibuka lebar, karena pasti Gusti Allah punya maksud, dan Gusti Allah sendiri punya wewenang untuk melakukan itu, karena sifat jaiznya Allah. Biar Anda juga sadar semua ini adalah keindahan anugerah Tuhan, itu tidak ada batasnya. Caranya gimana nanti biar lebih damai, lebih bisa tentram, tidak ada rasa khawatir? Coba baiat, coba lebih dalami lagi ilmu tauhid itu. Dengan cara praktek, dengan cara lakukan dan yakini itu. Bangga ilmu atau ya ilmu itulah, enak ngomong ilmu itu kalau tidak dipraktekkan nanti juga sia-sia. Itu ya bos ya. Jadi gini, ini ngaji saya memang basicnya orang jalanan, orang uraan, jadi saya menjelaskannya tidak bisa secara islami, walaupun tetap nanti kayaknya sama Allah sendiri saya dituntut untuk lebih belajar lagi, harus mendalami hadis, mendalami Quran. Tapi ya setidaknya memang ini memang paling dasar untuk saya menulari Anda ilmu kedamaian ini, ilmu ketenangan ini, ilmu yang sangat-sangat tidak ada batasnya. Karena ya kasihan bos, kasihan banget. Karena kalau orang awal-awal belum mengenal ilmu tauhid itu, orangnya penuh dengan bayang-bayang ketakutan masa lalu, bayang-bayang ketakutan masa depan yang belum tentu itu akan terjadi. Terus dosa masa lalu, dosa masa depan. Makanya pembahasan seperti ini seharusnya memang tidak terbatas oleh waktu, karena kalau waktu yang membatasi pasti akan sangat kurang, karena ilmu ini kan juga tidak ada batasnya. Cuman yang saya pahami, Anda jangan sampai terkunci atau terjebak dalam satu
makna atau terjemah bahasa, yang bahasa itu yang Anda anggap bahasa itu apa ya, menyeramkan untuk Anda. Jadi bahasa spiritual itu kalau Anda terjebak dalam makna atau terjemah atau arti bahasa itu, bahasa spiritual itu, nanti takutnya yang dimaksud dengan misteri. Anda mengartikannya itu misteri, Anda mengartikan itu dengan perwujudan penampakan atau perwujudan apa ya, kanuragan atau ilmu yang di luar atau di eksternal kita itu, yang menurut Anda sesuatu hal yang tidak pernah Anda lihat sewajarnya. Nah, sewajarnya. Sekali lagi, jangan terjebak dengan kata-kata saya ya. Jadi Anda harus bisa berdaulat dengan diri Anda, dengan hati Anda, untuk bisa menjabarkan kata-kata saya sendiri dengan kata-kata yang lebih tepat. Jadi gimana ya, tadi Guson sendiri banyak ngobrol atau banyak berceramah, kata-kata berceramah yo cocok lah untuk beliau. Cuma untuk anda atau kita yang masih belajar di ilmu dasar itu apa ya, biar lebih halus ya berceramah. Masa berceramah, kalau kata ceramah kayaknya kok untuk anda sendiri nanti yuk nggak suka ceramah itu pasti nggak suka kan. Berempati juga nggak pas. angel ya, mengabarkan berita gitu aja ya, mengabarkan berita Dinu Tauhid itu yang macamnya seperti apa ya, yang sudah dalam-dalam, yang dalam itu maksudnya yang sangat mengerucut tentang siapa Tuhan Anda itu. Ketika Anda nanti udah tahu Tuhan Anda siapa, Tuhan Anda yang sejati siapa, kedamaian itu akan muncul. Jadi Anda sendiri nanti ditempatkan di mana saja, keadaan apapun, Anda akan tetap damai, tetap senang, tetap tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan. Itu maksudnya. Karena gini, beliau sendiri mengatakan yang sangat jelas, kita itu tidak akan pernah mendapatkan situasi yang persis dan situasi yang sangat cocok dengan keinginan Anda. Jadi situasi yang Anda inginkan itu selalu yang enak-enak, keinginan nafsu Anda. Contoh tidur, kalau tempat tidurnya empuk, aman, terus istri juga selalu welcome, selalu mesra dengan kita, itu kan keadaan yang enak, pengennya gitu. Besok sudah ada makanan yang terhidangkan, besok sudah ada uang yang gebokan koperan, terus sesuatu yang enak semuanya. Tapi kan nggak mungkin bisa, pasti besok ada problem, besok pasti ada keinginan atau ada situasi yang sangat di luar ekspektasi atau keinginan Anda. Jadi situasi enak gak enak itu pasti akan datang. Besok pengennya bisa langsung bayar hutang, besok langsung tidak ditagih debt collector. Nah, di situ nanti Anda kalau tahu ilmu Dinu Tauhid, Anda sudah masuk, Anda sudah mendalami ilmu tauhid itu dan punya keterikatan langsung dengan Allah. Kalau bahasa Qur'annya punya tali langsung, mungkin bahasa lainnya punya jembatan langsung dengan Allah, itu nanti akan mencapai kedamaian, itu akan mencapai
ke kenyamanan, akan mendapatkan hadiah yang namanya kesadaran, dan itu hanya bisa dirasakan, tidak dipikirkan. Ya Allah, makanya itu kembalinya surat sebelum, kalau nggak salah sebelum surat Al-Waqiah, fabi ai alai rabbikuma tukadziba. Ya Allah, itu kalau orang-orang yang masih belum masuk di dalam ilmu dinu tauhid, mungkin ya kenikmatan maksimalnya, kenikmatan puncak tertingginya hanya menaik turunkan nikmat itu. Contoh, ya Allah, alhamdulillah masih bernafas, tapi masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kedongkolan walaupun cuma sedikit. Tapi ketika Anda sudah mengenal Tuhan, Anda sudah dekat dengan Tuhan, punya keterikatan langsung dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan hadiahnya itu yang ketenangan yang tidak ada batasnya, kedamaian yang tidak ada batasnya. Semoga lebih bisa meyakinkan Anda untuk segera masuk ke dalam ilmu dinu tauhid ya. Alhamdulillah sampai sekarang tetap dimakomkan untuk menyadarkan atau menulari Anda lebih yakin lagi untuk ayo kita waktunya ini kebangkitan Nusantara, kata saudara-saudara yang lain. Waduh bos, ya mungkin sama Allah nanti ditakdirkan untuk jangan terlalu menggebu-gebu dalam ilmu tauhid, jadi lebih sering menulis, karena mungkin Anda nanti juga butuh bimbingan atau butuh pencerahan, butuh gambaran atau butuh pegangan yang dari Quran dan hadis. Tapi setidaknya untuk anda orang yang tasawuf, orang yang udah berhakikat, atau yang udah mulai terbuka aja pintu hatinya ya, peganglah hadis atau peganglah Quran yang lafadznya atau yang bacaannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu dulu saya dijazahkan sama Kiai Husain Ilyas Mojokerto. Jadi guru saya juga nggak cuma satu ya, guru ya banyak. Cuman saya dari awal memang sangat susah untuk belajar ilmu syariat tapi sangat peka atau sangat penasaran dengan ilmu-ilmu tauhid. Jadi ya alhamdulillah ya memang ditempatkan seperti ini. Saya adalah orang lugu, saya juga makhluk yang gak sempurna, tapi alhamdulillah dengan bimbingan Allah kita bisa mencari kesempurnaan itu. Makanya artinya apa? Coba dicari. Intinya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia. Saya makanya kalau nanti yang agak lebih tinggi lagi, itu saya harus juga menghafal, minimal bisa menyampaikan dengan dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang lebih yakin, dalilnya ini, terus Qur'annya ini, biar memantapkan hati Anda. Monggo tidak hanya di dini tauhid, lewat jalur thariqah hakikat, lewat Islam, yang di lain Islam, monggo silahkan. Nanti tujuannya juga sama, manunggal, wusul, bertemu dengan Allah untuk mencapai kedamaian, untuk mencapai kefanaan diri, tidak ngaku-ngaku dan tidak tergiur dengan keindahan dunia ini. Gitu ya bos ya. Terima kasih banyak, 15 menit.
Setelah ini kita ngobrol yang santai, jangan terlalu terburu-buru ya, karena video yang sebelumnya sangat terburu-buru. Tapi ya nggak masalah, memang udah kehendak Allah seperti itu ya bos. Oke, terima kasih banyak ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.